Halo, kali ini kita akan belajar variasi soal bilangan bulat yang melibatkan perkalian dan penjumlahan atau pengurangan. Mari kita simak dengan teliti ya. Oke, untuk variasi pertama, perhitungan suhu. Contoh soalnya, sebuah termometer menunjukkan suhu 25 derajat Celcius pada pukul 10 pagi. Karena cuaca sedang dingin, maka setiap jam suhu udara turun 4 derajat Celcius. Berapakah suhu pada termometer pada pukul 1 siang? Nah, cara menjawabnya, kita akan melihat perubahan suhunya terlebih dahulu. Itu terjadinya jam 10 sampai dengan jam 1 ya. Berarti 3 jam. Nah, perubahan suhunya dihitung sebagai berikut. 3 jam dikali minus 4 derajat Celcius per jam. Artinya, suhunya turun 4 derajat Celcius setiap jam ya. Karena terjadinya selama 3 jam, maka dikali 3. Sehingga hasilnya kita bisa mendapatkan 3 dikali 4 itu 12. Lalu, karena berbeda tanda, yang jamnya positif sedangkan suhunya negatif, maka hasilnya adalah minus 12 derajat Celcius. Sehingga kita bisa menghitung suhu pada jam 1 siang adalah plus 25 derajat Celcius, suhu pada awal ya, pukul 10 pagi, lalu minus 12 derajat Celcius, yaitu perubahan suhu yang terjadi selama 3 jam. Nah, minus karena dia turun ya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya plus 25 derajat Celcius dikurang 12 derajat Celcius, atau 25 derajat Celcius minus 12 derajat Celcius, sama dengan 13 derajat Celcius. Kamu bisa pakai metode garis, perhitungan garis, atau konsep tentang uang dan hutang ya untuk menghitungnya. Oke, untuk variasi kedua, kita akan mencoba perhitungan skor. Oke, contoh soalnya. Dito mengikuti lomba cerdas cermat. Dari 30 soal, ia berhasil menjawab 18 soal benar, 7 soal yang salah, dan sisanya tidak dijawab. Jika jawaban benar skornya itu 3, sedangkan jawaban salah skornya negatif 1 atau minus 1, dan tidak dijawab nilainya 0, berapakah poin skor total Dito? Oke, untuk menjawabnya, kita harus menghitung poin yang dihasilkan oleh setiap jenis jawaban. Ada poin untuk skor yang dijawab dengan benar, yaitu 18 soal, dikali positif 3. Karena satu jawaban benar, nilainya adalah 3 ya, atau skornya 3. Sehingga kita bisa hitung, kita kalikan seperti biasa, 18 dikali 3 hasilnya adalah 54. Jadi, Dito mendapatkan 54 poin untuk jawaban yang benar. Untuk jawaban yang salah, Dito menjawab 7 soal yang salah. Dikalikan negatif 1. Karena poin setiap soal untuk yang dijawab salah adalah negatif 1. Jadi ini akan mengurangi skornya Dito ya. Oke, 7 dikali negatif 1 adalah minus 7 poin. Nah, bagaimana dengan yang tidak dijawab? Di soal tidak disebutkan berapa soal yang tidak dijawab oleh Dito, sehingga kita harus hitung terlebih dahulu. Oke, semua soal dikurangi soal yang dijawab benar dan soal yang dijawab salah, kita kalikan 0. Karena poin dari soal yang tidak dijawab adalah 0. Oke, sama dengan 30 soal ya totalnya, dikurangi 18 yang dijawab benar, dikurangi 7 yang dijawab salah, lalu nanti dikalikan 0. Nah, hasil pengurangannya adalah 5. Jadi 30 dikurang 18 dikurang 7, hasilnya adalah 5. Jadi ada 5 soal yang tidak dijawab oleh Dito. Lalu kita kalikan 0 karena poin dari soal yang tidak dijawab adalah 0. Dan hasilnya adalah 0 poin. Jadi kita sudah punya 3 skor. Untuk skor yang benar itu ada 54 poin. Skor jawaban yang salah ada 7 minus 7 poin ya. Yang tidak dijawab itu 0 poin. Maka akan kita total keseluruhan poin tersebut. Oke, kita lanjutkan hitungannya. Jadi, untuk skor jawaban benar,
skor jawaban salah, dan yang tidak dijawab sudah kita tentukan tadi. Untuk skor jawaban benar ada positif 54 poin, skor jawaban salah ada negatif 7 poin, dan tidak dijawab ada 0 poin. Nah, dari ketiga angka tersebut bisa kita tulis seperti berikut. Jadi total poin yang didapatkan Dito adalah positif 54 ditambah negatif 7 ditambah 0. Ya, kita akan menghitung total keseluruhan poin, artinya dijumlah semua ya. Nah, namun di sini kita melihat bahwa ada angka bulat yang memiliki dua tanda, yaitu positif negatif 7 atau plus minus 7. Nah, ini harus diubah tandanya menjadi satu tanda. Sehingga kita bisa tulis menjadi 54 dikurang 7 atau minus 7 ditambah 0. Karena plus minus beda tanda, ketika bertemu akan menjadi negatif ya. Itu sudah pernah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Sehingga kita bisa tulis menjadi positif 54 dikurang 7. Kita bisa mengabaikan plus 0 yang di belakang ya. Karena semua angka ditambah 0 ya sama saja dengan tanda itu sendiri. Oke, berikutnya sehingga kita bisa hitung 54 dikurang 7 hasilnya adalah positif 47 poin. Jadi total poin Dito adalah 47 poin. Nah, makanya biasanya kalau di lomba-lomba olimpiade atau cerdas cermat mungkin ya, lebih baik tidak menjawab daripada menjawab salah. Karena ketika kamu menjawab salah, poin kamu malah berkurang. Seperti itu. Variasi 3, perhitungan uang dan hutang. Lara memiliki uang Rp83.000. Ia berhutang kepada 3 temannya. Masing-masing ia berhutang Rp32.000. Nah, bagaimanakah keuangan Lara? Oke, kita jawab. Pertama, uang yang dimiliki itu ada Rp83.000. Lalu, hutang per orang atau hutang setiap orang itu Rp32.000. Nah, sedangkan Lara berhutang kepada 3 orang. Berarti, hutang yang Rp32.000 itu ya, minus Rp32.000, kita kalikan 3. Sehingga hasilnya menjadi minus Rp96.000. Total hutang Lara kepada ketiga temannya ya. Oke, sehingga kita bisa hitung keadaan keuangan Lara adalah positif Rp83.000 dan minus Rp96.000. Ya, atau kalian juga bisa hitung 83.000 dikurang 96.000. Nah, ketika kita melihat di sini, hutangnya Lara jauh lebih banyak dibandingkan uang yang dia miliki. Jadi sudah tentu pasti, dia masih akan tetap menyisakan hutang kepada ketiga temannya. Jadi, selisih dari 96.000 dan 83.000 adalah Rp13.000, sehingga Lara masih memiliki utang Rp13.000 kepada ketiga temannya. Nah, begitulah keadaan keuangan Lara. Jadi negatif di sini tetap menyatakan bahwa Lara masih dalam keadaan berhutang, begitu ya. Oke, untuk variasi keempat, mengenai perhitungan ketinggian atau kedalaman. Contoh soalnya seperti berikut. Seekor tupai berada di sebuah pohon di ketinggian 2 meter. Ia mampu melompat setinggi 50 cm dalam sekali lompat. Jika ia melompat 3 kali, berapakah ketinggian si tupai sekarang? Oke, kita akan jawab. Ketinggian awal si tupai adalah positif 2 meter, berarti dia sudah ada di atas pohon dengan ketinggian positif 2 meter. Ya. Lalu perubahan ketinggiannya, artinya ketika dia melompat, itu berarti dia naik ke atas, melompat ke atas, positif 50 cm. Setinggi 50 cm ya, dalam sekali lompat. Karena ia melompat 3 kali, maka kita akan kalikan 3, sehingga hasilnya menjadi positif 150 cm. Nah, kalau kalian jeli di sini, kalian akan melihat ada dua satuan yang berbeda. Di ketinggian awal, kalian akan melihat dinyatakan dalam meter, sedangkan perubahan ketinggian di sini dinyatakan dalam centimeter. Nah, untuk perhitungan matematis, tidak boleh ada dua satuan yang berbeda. Kalau kalian hitung pun akan tetap salah, ya. Jadi, harus disamakan satuannya.
Nah, itu bisa dari meter ke sentimeter atau dari sentimeter ke meter. Nah, di sini saya akan mengubah satuan yang 2 meter menjadi 200 cm. Nah, apakah kalian masih ingat cara mengubah satuan? Itu loh yang ada tangganya. Kalian bisa turun atau naik. Dan ini adalah sebagian tampilan dari tangga tersebut. Ada meter, desimeter, dan sentimeter. Nah, kita akan mengubah dari meter ke sentimeter, berarti turun 2 kali, begitu ya. Turun sekali, lalu turun lagi sekali. Nah, ingat, ketika turun, dikalikan 10, karena 2 kali turun, berarti dikalikan 10-nya 2 kali. Sehingga 2 dikali 10, dikali 10, hasilnya adalah 200 cm. Nah, itulah asal dari angka 200 cm untuk perubahan ketinggian awal. Oke, jadi langsung kita bisa hitung kedua angka tersebut, positif 200 dan positif 150. Dijumlahkan seperti biasa ya, karena mereka tandanya sama. Juga dengan metode garis pun kalian akan mendapati angka yang sama ya. Dijumlahkan menjadi 350 cm, berarti ketinggian si tupai sekarang adalah 350 cm. Atau mungkin kalau kalian ingin nyatakan dalam meter, kalian ubah lagi ke dalam meter, ya berarti dia jawabannya menjadi 3,5 meter. Karena di soal tidak diminta secara khusus apakah dalam sentimeter atau meter, ya kalian bebas menentukan satuan jawabannya, begitu. Kecuali di soal diminta dengan spesifik ya, dengan khusus apakah sentimeter atau meter. Kalau tidak, berarti kalian bebas menentukan satuannya. Oke, dan untuk pembelajaran kali ini, terima kasih sudah mengikutinya dengan baik. Ingatlah, variasi soal matematika memang banyak macamnya. Maka dari itu, tetap tenang dan fokus. Dan ingat, setiap persoalan selalu ada penyelesaian logis di dalamnya. Goodbye.